Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Kurnia Ahmad dengan NIM 151422004, kelas A semester 2, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dari Dr. Asmi Ilham SPD MSI. Menurut saya, manfaat mempelajari mata kuliah psikologi pendidikan ini karena psikologi pendidikan memberikan dampak dan manfaat dalam aspek pendidikan. Psikologi pendidikan ini membantu guru dalam memahami karakteristik siswa secara emosional untuk memberikan proses belajar mengajar yang tepat, sehingga menghasilkan proses belajar yang efektif dan efisien. Manfaat lainnya juga, kita sebagai calon guru dapat memahami perbedaan siswa, menciptakan pembelajaran yang kondusif, dan juga mampu memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa agar memiliki semangat belajar yang tinggi. Dari beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli, saya memilih teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif memiliki perspektif bahwa peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Dalam teori belajar kognitif ini, lebih dipentingkan pada proses belajarnya daripada hasilnya. Kemudian jika kita hubungkan dengan proses pembelajaran di sekolah, dalam menerapkan teori belajar kognitif, Bapak dan Ibu guru perlu fokus pada proses berpikir siswa. Kemudian memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Kemudian juga kita libatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberikan waktu untuk mereka bertanya, kesempatan memperbaiki masalah, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Cara guru dalam menghadapi perbedaan siswa yaitu yang pertama, memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Sebaliknya, tidak semua anak bisa menangkap materi hanya dengan penjelasan. Dengan mengetahui karakter seperti apa yang ada di dalam kelas, Anda bisa memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua anak. Yang kedua, memperlakukan peserta didik secara adil. Tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap guru dalam menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata, terlepas dari seberapa besar kemampuan mereka dalam menerima materi yang diajarkan. Yang ketiga, memberikan motivasi yang tepat. Mungkin kita akan menemukan siswa yang tidak punya kemampuan berbahasa sehebat dengan teman-temannya yang lain. Disinilah kita sebagai seorang guru berperan memberikan motivasi yang tepat. Coba temukan kelebihannya yang lain. Setelah itu, dorong dia untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Dengan begitu, anak didik tidak merasa kurang berharga dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Yang keempat, berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Misalnya, murid A mungkin akan lebih semangat jika dikritik dan menjadikan kritikan tersebut sebagai cambukan untuk membuatnya lebih baik. Sedangkan murid B jika dikritik mungkin tidak sama seperti murid A.
Salah satu sikap guru memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda ini adalah dengan menyampaikan apa yang kita pikirkan dengan cara interaksi yang baik dan tidak melukai hati anak didik. Rendahnya motivasi belajar siswa di SD dan upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Sebagai tenaga pendidik dan pengajar, sudah selayaknya seorang guru memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar. Dengan begitu, siswa lebih bersemangat dan memiliki dorongan untuk menguasai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, siswa tidak menyukai cara pengajaran guru. Terkadang, ada beberapa guru yang memiliki sistem atau cara mengajar yang tidak menarik, sehingga tidak disukai oleh murid-muridnya. Sebaiknya, metode belajar yang diterapkan tidak monoton, sehingga siswa lebih antusias dalam belajar. Yang ketiga, siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Harus diakui bahwa setiap siswa mempunyai bakat dan keahlian di bidang masing-masing. Misalnya, anak yang tidak pandai belajar matematika terkadang memiliki keahlian di bidang lain, seperti kesenian dan sastra. Siswa yang memiliki kemampuan seperti ini perlu dipahami oleh guru dan diberikan metode pembelajaran yang menarik. Yang keempat, motivasi dalam diri siswa yang lemah. Ada banyak siswa yang kehilangan motivasi dalam belajar, padahal sesungguhnya motivasi harus dicari dalam diri sendiri terlebih dahulu sebelum melihat keluar. Oleh karena itu, setiap siswa perlu memiliki kesadaran untuk aktif belajar agar bisa berprestasi. Yang kelima, kurangnya perhatian dari orang tua. Bila perhatian yang diberikan oleh orang tua besar, maka akan mendorong munculnya motivasi belajar dalam diri anaknya. Begitu pula sebaliknya. Dalam kondisi seperti ini, peran orang tua sebagai motivator dituntut untuk mampu membangkitkan motivasi anaknya, sehingga segala potensi yang dimiliki anak terekspresikan dalam bentuk perilaku belajarnya. Usaha orang tua untuk membantu membangun motivasi belajar anak seharusnya sudah mulai ditanamkan sejak anak itu kecil.